Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puja puji serta syukur atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan presentasi ini meskipun secara virtual. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada dosen pengapu kita, Bu Frida, yang telah memberikan kami waktu untuk melaksanakan presentasi di siang hari ini. Dan sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya selaku moderator, Bang Adam dan Bang Fahmi selaku pemateri. Adapun topik yang akan kita presentasikan yaitu konsultasi di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bang Adam selaku pemateri pertama. Padanya dipersilahkan. Mohon maaf, Bang, sebelumnya materi pertama akan disampaikan oleh Bang Fahmi. Oh, ya siap. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Bang Fahmi. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada sang moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Materi yang akan saya bacakan adalah peranan konsultasi dalam PKD sekolah. Konsultasi diakui sebagai bentuk pelayanan yang khas karena para konselor sekolah menyadari bahwa pelayanan langsung kepada siswa dalam kondisi tertentu tidak sepenuhnya membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, kebanyakan konselor tidak memberikan layanan konsultasi yang sistematis dan berkesinambungan. Biasanya, dalam bekerja dengan siswa secara perorangan, Lombana 1979, Michelson dan David 1977, dan juga program pendidikan konselor cenderung mengabaikan fungsi ini dan hanya sedikit menerima informasi atau tidak adanya latihan dalam teori yang sama atau praktik konsultasi. Tujuan konsultasi lainnya adalah satu, membantu guru menciptakan suasana produktif untuk belajar. Dua, membantu guru membentuk dan memelihara jalur komunikasi yang positif dengan orang tua. Tiga, bimbingan menambah pemahaman guru tentang peran konselor dan menganjurkan penggunaan layanan. 4, membuat jaringan komunikasi yang profesional dan dukungan untuk mengembangkan interaksi antara sesama guru. Perencanaan dibutuhkan untuk kesuksesan program konsultasi dan komprehensif. Ada 6 langkah bermanfaat, yaitu 1, meyakinkan kepala sekolah bahwa program tersebut potensial. Konselor sering mengeluh mereka tidak mendapatkan dukungan dari administrator, dan melibatkan mereka dalam perencanaan akan membantu menciptakan kerjasama. 2, mengadakan need assessment menilai untuk menentukan jumlah pelajar dan topik program yang difokuskan sesuai dengan kebutuhan siswa. 3, ketegangan dan proses mental secara menyeluruh. Persyaratan akademik yang bertambah mengakibatkan bergejolak dan tingkah laku yang destruktif. 4, mengakui kemungkinan daya tahan guru dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Guru memiliki ketegangan untuk ikut serta atau mendiskusikan masalah mereka secara terbuka dan dengan kologennya. 5, memilih guru yang berpengalaman sebagai cheerleader yang dapat memberikan umpan balik dan dukungan pada kemajuan loka karya. 6, perencanaan format yang cukup fleksibel untuk menemukan kebutuhan para peserta didik.
sehingga hubungan antara para guru dan siswa semakin baik. Seminar difokuskan pada orang tua. Dua, peranan konselor dalam penyelenggaraan konsultasi. Konselor sekolah berfungsi sebagai konsultan yang memainkan peranan penting dalam membuat perubahan yang positif dan memudahkan pertumbuhan dan perkembangan klien yang dilayani Munro dalam Pratino 1987. Menggambarkan peran konselor dalam suasana konsultasi. Keterampilan konseling diterapkan dengan gaya yang suasana dan yang berbeda dalam konsultasi, yaitu suasana yang merupakan hubungan tatap muka antara klien dan konselor, melainkan dalam suasana konselor menghadapi pengaduan dari seorang yang menyangkut suatu kejadian. Asumsi mencakup peran dan fungsi konselor yang selalu tetap tidak realistis tentang kebutuhan utama pelajar sekarang atau kebutuhan yang akan datang. Sulit untuk membuktikan kebenaran dalam kekacauan hidup anak-anak. Perceraian orang tua, minuman beralkohol, narkoba, upaya bunuh diri, macam-macam pelanggaran tata tertib sekolah, dan faktor yang berhubungan dengan ekonomi kaitannya dengan kebutuhan perkembangan perencanaan pendidik, pilihan karir, penempatan kerja, dan hubungan dengan teman sebaya. Beberapa pernyataan yang relevan untuk konselor adalah bimbingan yang terdapat dalam Education in Klarat 1979. Satu, sekolah sekarang tidak mempersiapkan anak-anak untuk bermasyarakat. Dua, sekolah dibutuhkan untuk mendidik anak mengatasi perubahan. Tiga, pendidikan persiapan orang untuk melakukan fungsi masyarakat yang baik. Taman kanak-kanak akan berhenti 3 atau 4 hari per minggu. 4, tekanan kompensasi termasuk pengaturan diri, adaptasi, orang tua, memilih evaluasi, pembentukan, dan peniruan dan penciptaan. Baik, sekian dari materi yang saya akan bacakan. Saya akan serahkan kepada sang moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Fahmi yang telah menjelaskan materinya. Untuk selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bang Adam. Padanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kang Moderator yang telah memaparkan materi untuk saya kali ini. Adapun beberapa pendapat mengenai aktivitas konselor adalah yang pertama yaitu konselor harus mencurahkan waktu untuk menginformasikan aspek hak memasuki tinggi, bantuan beasiswa, seleksi kursus, karir, dan lain-lain. Yang kedua, waktu utama dicurahkan untuk membantu siswa, membantu mengidentifikasi kemampuannya, prestasi, dan ketertarikan. Yang ketiga, aktivitas konselor banyak melibatkan orang dewasa lain, seperti guru, orang tua, pengelola, dan staf, dan layanan siswa. Konseling individu dan kelompok adalah tanggung jawab utama konselor. Tetapi yang penting adalah kemauan untuk menerima konsep. Menurut para ahli, dasarnya adalah konselor harus memiliki bakat khusus, pelatihan, dan keterampilan. Dan gambaran pekerjaan mencerminkan batasan fungsi keterampilan dan bakat. Yang ketiga, muatan kasus.
konselor harusnya mirip dengan ahli lainnya dalam pendidikan. Konselor sekolah sering menghadapi situasi berkenaan dengan masalah siswa yang bingung, administrator yang sibuk, serta orang tua yang prihatin. Dari masalah mereka ini, sedikitnya ada dua kesamaan. Yang pertama, dalam semua permasalahan yang diajukan, mereka mengharapkan konselor melakukan sesuatu. Yang kedua, dalam semua situasi dapat diatur dalam parameter strategi intervensi yang dikenal dengan konsultasi. Nah, konsultasi merupakan strategi intervensi yang tepat dan efektif untuk konselor sekolah. Tujuan konsultasi yaitu membuat perubahan yang positif dalam sistem klien. Perubahan yang dimaksud ini adalah proses yang dihindari yang terjadi dalam dua cara. Yang pertama, dari tindakan dan kekuatan yang tidak terkontrol oleh sistem atau pasif. Yang kedua, dari usaha sistem yang mengatur pemecahan masalah dan pencapaian tujuan aktif. Di poin 3, tujuan umum konsultasi. Nomor 1, membuat perasaan aktif dari kesadaran diri bagi konsulti dan target sistem. Kesadaran diri termasuk membuat sistem lebih sadar dari pengaruh internal dan eksternal yang membawa perubahan. Nomor 2, memudahkan apresiasi untuk belajar dan mengerti tentang sistem yang mungkin lebih baik dan mampu menerima informasi yang menambah kesiapan peningkatan kesadaran. Nomor 3, mempengaruhi sistem dengan cara seperti itu membuat mereka terbuka untuk perpaduan informasi baru kepada struktur keyakinan mereka dan kemungkinan fungsi penyesuaian diri mereka. Yang keempat, menanamkan perasaan kompetensi dan kepercayaan tentang sistem penyesuaian dengan sistem mereka sendiri, merupakan kemampuan untuk mengatur perubahan positif di masa depan. Poin keempat, adapun model konsultasi. Upaya konsultasi ini dikategorikan Corpius tahun 1978 dalam bentuk 3 model. Yang pertama, model memperoleh layanan. Model konsultasi ini diterapkan bila konsultasi mengikutsertakan konsultan dalam proses di mana konsultan memberi layanan langsung kepada target dan konsulti memikul sedikit tanggung jawab untuk memudahkan proses perubahan. Seringkali konseli menceritakan perhatian khusus tentang target dan menanyakan konsultan untuk mengubah atau menentukan target. Nomor 2, model mediasi atau mediation mode. Bila masalah meliputi miskomunikasi atau kurang komunikasi atau perselisihan antara sistem, model yang digunakan adalah mediasi untuk membantu perkembangan perubahan. Konsultan menganalisa masalah perspektif, komunikasi, dan kesiapan. Usaha konsulti ini atau kontak pribadi langsung mencoba mengembangkan fasilitas jalur komunikasi dengan target sistem.
Nomor 3, ada model kerjasama atau collaboration mode. Model ini lebih banyak dicontohkan daripada model lainnya. Untuk keempat tujuan yang sama utama, konsultasi yang telah dikemukakan karakteristik model ini, konsultan dan konsulti saling kerjasama untuk menetapkan masalah, tujuan, strategi, intervensi, serta batasan waktu untuk proses konsultasi. Konsultasi sering menuntut pelaksanaan intervensi dengan dukungan konsultan. Usaha evaluasi ini membawa kebersamaan. Jadi, konsultan memberikan keahlian khusus dan mempercayai konsulti untuk menyampaikan informasi yang akurat. Komitmen tingkat tinggi dan fasilitas tingkat keterampilan pengiriman. 5. Ada proses konsultasi. Proses konsultasi disajikan dalam 7 langkah. Yang pertama diawali dengan kontak, hubungan, dan persetujuan dengan orang tertentu. Nomor 2, menegaskan hubungan dan mengumpulkan data. Nomor 3, diagonis dan pengembangan tujuan atau saran-saran. Nomor 4, membangkitkan dan seleksi strategi intervensi. Nomor 5, implementasi pertemuan dalam rangka membentuk tentang hal terjadi dalam konsultasi. Nomor 6, memberikan dukungan atau evaluasi terhadap usaha penanggulangan. Dan nomor 7, pengakhiran dan tindak lanjut proses konsultasi dimulai apabila konsultan diminta konsulti untuk membantu memecahkan masalah, yaitu misalkan seperti ada 3 langkah. Yang pertama, konselor membuat penilaian awal permasalahan dan menetapkan jika konselor memiliki kemampuan hasrat, waktu, dan kecakapan peran untuk terlibat dalam penanggulangan masalah. Dan langkah kedua, konselor mengumpulkan data dari konsulti dengan memperhatikan masalah dasar dan parameter untuk ditanggulangi. Kemudian mengumpulkan data dan informasi lain dari sumber-sumber yang relevan, seperti guru, saudara kandung, orang tua, sahabat, dan lain-lain. Untuk mengembangkan diagnosa, ditetapkan masalah dan tujuan secara baik. Langkah ketiga, konsultan dan konsulti menghasilkan daftar yang memungkinkan bentuk strategi. Intervensi menaksir kegunaan relatif tentang keterangan siapa akan melakukan intervensi dan memilih rencana yang akan dilaksanakan. Sebagai rencana konsulti dan konsultan saling membantu berdasarkan model serta rencana persetujuan. Evaluasi akan selalu menjadi proses bersama bila memungkinkan. Baik, setelahnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Fahmi dan Bang Adam yang telah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya atau ingin ditanyakan, silakan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.